Firman Tuhan menjadi renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Matius 6 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perikopnya hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab Matius dalam perikop ini menjelaskan tentang kekhawatiran, dan saya kira cukup banyak ya saat ini orang khawatir oleh karena kehidupan saat ini yang begitu sulit ya. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mencari uang susah, harga barang mahal, belum lagi persoalan-persoalan persaingan hidup. Itu juga dengan anak-anak yang saat ini sangat dikhawatirkan terkait dengan peredaran narkoba yang gak habis-habisnya dan kejahatan-kejahatan yang lain yang tentu menimbulkan kekhawatiran. Tapi di sisi yang lain, di dalam kehidupan kesulitan ekonomi saat ini, segelintir atau sebagian orang justru mencari kesempatan untuk menumpuk itu ya, mendapatkan harta benda atau kekayaan ya. Di dalam situasi yang sulit saat ini, justru sebagian orang mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta kekayaan gitu ya, kekayaan. Nah, dalam perikop ini sebetulnya sebelum bagian kekhawatiran, Yesus menjelaskan terkait dengan hal mengumpulkan harta. Jadi beberapa atau sebagian orang ini dalam kehidupan sehari-hari fokus dengan pengumpulan harta ini. Fokus dalam hal pengumpulan harta. Sehingga awal dari perikop hal kekhawatiran ini yang pasal 25, karena itu, nah, jadi bagian kekhawatiran ini sebetulnya adalah lanjutan dari penjelasan terkait dengan orang-orang yang mengumpulkan harta dalam kehidupannya. Nah, dalam bagian ini sebetulnya Tuhan mau bilang gitu ya, bahwa akan jauh lebih baik kalau kita mencari kerajaan Allah dahulu dan ditawarkan bahwa hal-hal yang duniawi juga akan ditambahkan sebetulnya. Sebaiknya seperti itu gitu ya. Jangan dibalik, mencari harta dulu dan kemudian mencari Tuhan. Nah, jadi ada dua kelompok ini. Satu kelompok adalah orang-orang yang mencari harta, kemudian mencoba mencari kerajaan surga.
dan Tuhan menawarkan, carilah dulu kerajaan surga, maka semua hal-hal yang dunia juga ditambahkan. Artinya hal dunia itu ya soal kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, sehingga dua kelompok ini akan berbeda. Ya. Jadi orang-orang yang punya kehidupan mencari harta benda tadi, dan kemudian dia berusaha untuk mencari kerajaan surga, maka apa yang kita lihat dalam kesehariannya, maka orang ini akan cenderung tinggi hati dan sombong, dan sangat sulit untuk bisa mengenal Allah. Nah, sangat sulit untuk mengenal Allah, karena dalam firman Tuhan ya, ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan Alkitab cukup banyak mengajarkan tentang orang-orang kaya ini, ya, baik anak muda yang kaya, dan cerita terkait dengan Lazarus dan orang kaya. Dan orang kaya yang mencoba untuk mencari kerajaan Allah ini biasanya seringkali adalah suka memojokkan orang. Suka memojokkan orang, mengkritik orang, dan dampaknya terhadap pendengar biasanya merasa dikecilkan, merasa disudutkan. Nah, berbeda dengan orang yang mencari kerajaan surga dalam kehidupannya, kemudian diberkati Tuhan, maka yang terjadi adalah satu kerendahan hati. Dan ketika dia berbicara, maka biasanya isinya adalah edukasi dan motivasi, dan pendengar akan merasa sukacita dan lebih bersemangat, lebih ingin untuk bangkit kembali. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu perikop ini ingin supaya semua orang adalah orang-orang yang lebih dahulu mencari kerajaan surga atau mengenal Allah sebagai sumber berkat. Nah, ada 3 kunci di dalam kekristenan yang mungkin juga perlu kita ketahui, bahwa taat adalah kunci berkat, sabar kunci mujizat, dan setia kunci selamat. 2 kunci yang pertama mungkin ini sangat penting, yaitu taat kunci berkat, sabar kunci mujizat, yang akan membawa kita jauh dari hal kekhawatiran terkait dengan pengumpulan harta. Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini untuk tidak khawatir terkait dengan hal-hal duniawi, khususnya dalam hal mencari atau mengumpulkan harta kekayaan. Oleh karena dalam perikop sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jadi ini satu peringatan, persingat, telah ulah kita terjebak oleh harta benda yang menurut kita kadang-kadang itu sebagai bagian dari berkat Tuhan, padahal sebetulnya kita tidak mengenal Tuhan. Ketuahan kalau si megi kata di bata dengan si kayak kenca iluh natap tabwari. Haleluya. Amin.